Bab 1322, dia akan membawa Didi padamu. Aku tidak tahu. Biksu Ananda menghela napas dan berkata. Tidak lama setelah dia keluar dengan anaknya, sekelompok orang misterius mendatangi pusara kebajikan untuk membawa kedua anak itu pergi. Lantaran tekanan dari aura pusara kebajikan, kami tidak bisa menggunakan kekuatan di dalam cakupan aura tersebut dan juga tidak bisa mengirim pesan padamu. Oleh karena itu, kami berlari dan bersembunyi di sepanjang perjalanan. Akhirnya, kami berhasil melarikan diri dari jangkauan aura pusara kebajikan, tapi... Biksu Ananda berkata dengan suara yang dalam. Ada lebih dari satu kelompok yang datang. Kami disergap di luar. Didi ditangkap oleh kelompok itu untuk melindungi Delia. Citra menyerahkan Delia padaku dan pergi untuk menyelamatkan Didi seorang diri. Saat itu, situasinya sangat mendesak dan musuh juga sangat kuat. Aku tidak punya pilihan selain terlebih dulu membawa Delia melarikan diri dari pengejaran musuh. Saat itu, kenapa kamu tidak mencariku? Aku meninggalkan segel milikku di dalam dirimu. Agam menggeram. Mereka datang dengan persiapan dan menggunakan semacam teknik terlarang pada diriku, yang melukai jiwaku dengan sangat serius. Jadi, Biksu Ananda tersenyum pahit dan berkata, selain itu, aku tidak boleh menunda-nunda. Kalau aku terlambat satu langkah saja, Delia juga akan ditangkap. Agam langsung tampak muram. Hanya langit yang tahu betapa mengerikannya situasi saat itu. Ya, maafkan aku. Agam menjadi tenang dan menyalahkan dirinya. Aku seharusnya tidak menyalahkanmu, Ananda. Kamu sudah melakukan banyak hal. Kamu menyelamatkan putriku. Seharusnya aku tidak menyalahkanmu. Maafkan aku. Biksu Ananda tidak keberatan dan menghela napas. Aku bisa mengerti perasaanmu, tapi kamu tidak boleh terlalu pesimis. Setidaknya, Delia masih hidup. Ya. Gumam Agam. Dalam sekejap, dada Agam bagaikan gunung berapi yang meletus. Meletus dengan kemarahan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh ruangan, villa, bahkan Bukit Barat, menjadi agak berguncang karenanya. Memburu istri dan anak-anaknya. Perseteruan darah, sudah tidak bisa lagi didamaikan. Tenangkan dirimu. Kau tegur Biksu Ananda. Aku tidak bisa tenang. Agam bertahan dengan niat membunuh yang lebih kuat dari sebelumnya. Citra menghilang. Putranya sendiri juga ditangkap. Bagaimana Agam bisa tenang? Aku sudah menyuruhmu untuk tenang. Biksu Ananda berteriak pelan. Dia melayangkan bola cahaya dengan punggung tangannya. Gelombang jiwa yang dipancarkan bola cahaya itu membuat pikiran Agam langsung menjadi jernih. Itu adalah tanda jiwa Citra. Lantaran tanda jiwa itulah, Agam tidak sepenuhnya mengamuk. Ketika kami berpisah, istrimu memberikan benda ini padaku. Dia tahu karaktermu. Setelah kamu memahami semuanya, kamu pasti akan mendatanginya dan menyelamatkannya, apapun yang terjadi. Lantaran itu, dia membuat tanda jiwa untuk memberitahumu kalau dia punya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan membuatmu tenang. Jangan melakukan sesuatu dengan gegabah. Agam menatap kosong ke arah bulat cahaya itu. Seakan-akan ada sesuatu yang menyumbat tenggorokannya, hingga membuatnya tidak bisa berbicara. Citra tahu, kamu punya hal-hal yang lebih penting, yang menunggu untuk kamu selesaikan. Kamu harus membalas dendam orang tuamu. Kamu harus menyelamatkan kakakmu. Citra tidak ingin mengganggumu dan dia tidak ingin menjadi beban bagi dirimu. Citra mengatakan padaku secara langsung kalau dia akan menyelamatkan Didi dan membawa Didi ke ibu kota kekaisaran untuk menemuimu. Agam terduduk lemas dan tertawa getir, bercampur dengan perasaan sayang, juga ketakberdayaan. Hanya dia yang bisa berkata seperti itu. Gadis ini sangat konyol. Terlalu kuat. Terlalu keras kepala. Citra, bagaimana dia bisa menanggung semua ini sendiri? Citra mengatakan kalau kamu harus tinggal di ibu kota kekaisaran dan melindungi putri kalian. Jangan biarkan Delia terluka. Kalau tidak, Citra tidak akan memaafkanmu selama sisa hidupnya. Citra juga mengatakan kalau cinta yang dia miliki padamu belum berakhir dan cinta yang kamu miliki padanya juga belum berakhir. Suasana menjadi senyap. Rintik hujan di luar jendela menembus lampu jalanan yang bersinar miring dan memantulkan langit menjadi putih kebiruan. Di dalam ruangan, mata Agam yang sebelumnya tampak tenang, sekarang berangsur-angsur menjadi tajam. Identitas pelaku yang bertanggung jawab atas semua ini belum teridentifikasi. Namun, Agam memiliki firasat kuat jika tumpukan masalah ini, sepotong demi sepotongnya, ada seseorang di balik layar yang sudah merencanakan semuanya. Bahkan, orang tuanya yang diburu sampai mati, juga ada hubungannya dengan masalah ini. Perlahan-lahan, Agam menenangkan pikirannya. Agam tahu, makin seperti ini situasinya, makin dia tidak bisa bermain-main dengan semuanya. Jangan meragukannya. Jangan menyesalinya. Terlebih lagi, jangan sampai tunduk pada orang lain. Cepat atau lambat, dendam ini pasti akan terbalaskan.
Niat membunuh di mata Agam perlahan-lahan menjadi terkendali. Agam mengembuskan udara keruh. Dia bangkit dan berdiri di dekat jendela, melihat ke dalam kegelapan malam yang tak berujung. Perlahan-lahan Agam mengangkat tangannya dan menggenggamnya dengan lembut. Untungnya, Agam memiliki kekuatan untuk mengakhiri semua kebencian ini selangkah demi selangkah. Untuk menenangkan dan melunasi utang pada orang yang dicintainya. Lampu kamar perlahan-lahan meredup. Langit, seperti lilin yang menyala dan perlahan-lahan padam. Dalam sekejap, Biksu Ananda merasa kedinginan. Dia mendapati dunia di sekitarnya hancur berantakan, seperti jatuh ke dalam dunia kegelapan. Barangkali, ini bukanlah kegelapan. Sebaliknya, ini adalah ketiadaan. Tidak ada perbedaan antara atas dan bawah. Waktu juga tidak diketahui. Ketiadaan yang seutuhnya. Dong! Suara benturan seperti perunggu bergema dalam kesadaran Biksu Ananda. Seolah-olah menembus awan, sebuah pintu perunggu raksasa setinggi 10.000 kaki perlahan-lahan muncul di depannya. Di bawah pintu raksasa tersebut, Biksu Ananda sekecil cecunguk. Gerbang perunggu perlahan terbuka dengan suara berderit. Di balik pintu perunggu setinggi 10.000 kaki itu, terdapat aula perunggu yang tampak tidak berujung. Di dalam aula besar tersebut, di atas mimbar, di antara inci demi inci, dewa roh yang tidak terhitung jumlahnya, berdiri semuanya. Sampai menembus ke atas langit dan ke bawah jurang. Tanpa akhir. Salam, Tuan Penguasa Neraka! Ribuan dewa berlutut dan berteriak, aura mereka mencapai puncaknya. Di sini, tidak ada perbedaan antara hitam dan putih. Matahari serta bulan juga tidak diketahui. Semua didasarkan pada posisi Agam sebagai puncaknya. Agam mengangkat tangannya dan memanggil kitab takdir, kemudian membentangkannya hingga 10.000 meter dalam sekejap mata. Lantaran langit dan bumi telah kehilangan akal sehatnya, beberapa orang mencemooh karma dan menyebabkan moralitas manusia runtuh. Citra Pambudi dari kota Primadona, istri yang sudah kunikahi, mengalami rintangan dan hendak dibunuh. Meskipun dunia bawah tidak boleh mencampuri dunia manusia, Citra adalah istri yang sudah kunikahi. Dia sudah separuh menjadi penduduk dunia bawah. Jadi, tidak ada yang salah dengan semua ini. Aku, sebagai penguasa neraka, dengan ini memberikan misi khusus pada dua kaisar agung, yaitu Kaisar Fatra dan Kaisar Dio untuk memimpin 5 kaisar hantu dan petinggi dunia akhirat 9 alam, untuk mendapatkan wawasan tentang dunia dan mencari tahu jejak istri dan anakku. Juga, cari tahu rincian kekuatan yang terlibat, yang menyebabkan kecelakaan itu. Lakukan intervensi kalau diperlukan, untuk membereskan kekacauan ini. Kitab takdir sepanjang 10.000 meter berubah menjadi cahaya neon dan memenuhi seluruh aula. Setelah sempat hening selama beberapa saat, suara perkasa itu kembali terdengar. Laksanakan perintah penguasa neraka. Adegan tersebut runtuh dan semuanya kembali ke dunia. Mata Biksu Ananda tampak kosong. Dia tidak bisa mempercayai adegan yang dilihatnya. Melihat punggung Agam yang tampak dingin itu, hati dan jiwa Biksu Ananda menjadi bergetar. Agam, dia bukan hanya penguasa neraka, tetapi juga seorang suami dan seorang ayah. Agam tidak bertindak gegabah. Dia menggunakan seluruh kekuatan dunia bawah untuk sebisa mungkin membantu istrinya. Keberanian ini, kekuatan ini, benar-benar menakjubkan, bahkan lebih mengagumkan lagi. Saudara Agam, ada satu hal yang tidak aku mengerti. Biksu Ananda menyingkirkan pikirannya. Wajahnya pucat dan dia belum pulih sampai sejauh ini. Sambil tersengal-sengal, Biksu Ananda bertanya. Menurut apa yang ku ketahui dan fahami tentang sistem, kedua dewa itu, yaitu Fatra dan Deo, mereka sangat kuat. Mereka bahkan lebih kuat dibanding penguasa neraka. Kenapa kamu bisa memerintah mereka? Bab 1323, cara terbaik saat ini. Bagaimana menurutmu? Penguasa neraka itu apa? Agam berbalik dan bertanya. Biksu Ananda agak terkejut dan mengerutkan kening. Ada 10 aula di dunia bawah. Penguasa neraka adalah salah satu master aula. Ini yang aku fahami. Tapi, hanya itu yang tertulis di buku. Seperti apa detailnya, aku tidak tahu. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata. Yang kamu pikirkan itu salah. Penguasa neraka bukan posisi resmi, juga bukan status. Penguasa neraka adalah penjelmaan kehendak dan keyakinan. Apa yang kamu ketahui mengenai Kaisar Fatra, Kaisar Deo, 5 kaisar hantu, bahkan Batari Bumi, mereka semua bertindak sesuai dengan aturan dan akal sehat langit dan bumi. Setelah terdiam selama beberapa saat, Agam tersenyum tenang dan berkata. Singkatnya, penguasa neraka dan dunia bawah. Biksu Ananda ternganga. Matanya tampak ketakutan. Dia tersenyum getir dan berkata. Ini benar-benar membuka mataku. Dengan dukungan dunia bawah, Citra pasti akan selamat. Tidak ada yang mutlak. Langit memiliki filosofi alam semesta. Bumi memiliki aturan dan logikanya sendiri. Aku bisa mengabaikannya.
Tapi orang-orang dunia bawah tidak bisa, kata Agam sambil menggelengkan kepalanya. Kamu sudah melakukan yang terbaik, kata Biksu Ananda dengan sungguh-sungguh. Pria di depannya itu menanggung terlalu banyak hal. Membalaskan dendam orang tua dan kakaknya. Makin banyak alasan untuk memulihkan keadilan yang agung dan menghakimi kejahatan besar di dunia. Apapun bisa menghancurkan seseorang sampai mati. Agam menolak semua ini dan melakukan yang terbaik untuk melindungi dan membantu istri dan anak-anaknya. Biksu Ananda tersenyum lebar dan memandang keluar jendela. Ketika Citra mempercayakan Delia pada dirinya, Biksu Ananda bertanya apakah Agam mungkin tidak dapat menanggung konsekuensi dari melakukan semua ini? Lantas, apa yang harus dilakukan Agam? Namun, Citra tidak peduli dan tersenyum. Dia menjawab dengan keyakinan dan kebanggaan. Aku percaya padanya. Agam kembali ke kamar kecil di sebelahnya. Ketika Biksu Ananda keluar rumah, Seli terduduk di tanah. Matanya memerah karena menangis. Biksu Ananda tersenyum dan bertanya, "Kapan kamu akan berangkat? Aku akan mengikutimu mendaki gunung." Seli mendongak dan menatap Biksu Ananda. Dia menghapus air matanya. Seli berpegangan pada dinding dan berjalan pergi. Biksu Ananda menjadi bingung. Kemudian, Biksu Ananda mengangkat kepalanya dan menghela napas sambil tertawa getir. Aku harus menanggung semua ini dengan sukarela. Bagaimanapun, ini semua adalah akumulasi dosa di masa lalu. Langit berangsur-angsur cerah. Angin dan rintik hujan menerpa dengan lembut. Ketika waktu menunjukkan pukul 7 atau 8 pagi, Delia terbangun sambil menggosok-gosok matanya. Delia melihat Agam duduk di samping tempat tidur. Delia menarik selimutnya sedikit dan hanya memperlihatkan sepasang matanya di luar. Dia tampak agak takut dan malu-malu. Semua yang terjadi kemarin tampak seperti mimpi bagi Delia. Sekarang, Delia sudah terbangun dari mimpi. Perubahan identitas membuat Delia sulit menerimanya. Agam agak merasa getir. Dalam 2-3 tahun usia Delia, Agam sama sekali tidak masuk dalam kehidupannya tersebut. Tiba-tiba saja, Agam sekarang masuk ke dalam kehidupan Delia. Sejak awal, Delia sudah merasa tidak aman di dalam hatinya. Jelas tidak mudah bagi Delia untuk menerima Agam, untuk sementara waktu ini. Aku sudah berjanji pada Delia kemarin. Begitu Delia bangun, Delia akan bisa melihat kakek. Agam tersenyum lembut dan membiarkan Biksu Ananda masuk. Kakek! Mata Delia memerah saat melihat Biksu Ananda. Delia berpikir dia tidak akan pernah melihat kakek ini lagi. Hei! Biksu Ananda buru-buru menjawab. Melihat Delia begitu memperhatikan dirinya, gelombang hangat mengalir di dalam hati Biksu Ananda. Biksu Ananda tidak memiliki anak sepanjang hidupnya. Dia sudah mengalami peristiwa antara hidup dan mati dengan Delia. Di dalam hatinya, Biksu Ananda sudah lama menganggap Delia sebagai cucu perempuan terkasihnya. Agam diam-diam pergi dan menyerahkan tempat itu pada Delia dan Biksu Ananda. Agam tahu, dia masih harus bergantung pada Biksu Ananda untuk membuat Delia benar-benar membuka hatinya untuk dirinya. Sesampainya di ruang tamu di lantai 1, Agam kebetulan bertemu Seli yang sedang berkemas dan bersiap untuk pergi. Kamu mau pergi? Tanya Agam. Seli berkata dengan acuh tak acuh. Ingat, Biksu Ananda adalah musuh bebuyutanku. Hidupnya adalah milikku. Ketika lain kali aku kembali lagi, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Agam berkata sambil merebus air. Aku tidak tahu apa-apa mengenai perseteruanmu dengan Biksu Ananda. Aku juga tidak akan terlibat di dalamnya. Tapi, ada pepatah yang harus kamu ingat. Kamu mungkin tidak dapat menyelamatkan seseorang yang perlu diselamatkan dengan bunga cahaya agung. Kalau kamu membutuhkan bantuanku, datanglah kepadaku. Sebagai teman, sudah menjadi kewajibanku untuk membantumu. Siapa yang berteman denganmu? Seli berbalik dan berkata dengan nada dingin. Kamu sudah membawa Biksu Ananda. Hal itu sangat penting bagiku. Aku berutang budi padamu untuk hal ini. Bagiku, kamu adalah seorang teman. Tentu saja, mengenai siapa aku bagimu, itu adalah urusanmu sendiri. Agam tersenyum. Fakta bahwa Seli mampu mengesampingkan kebenciannya untuk sementara waktu dan mengantar Biksu Ananda kemari, sudah menunjukkan sifat aslinya. Selain itu, membantu Seli, sama artinya dengan membantu Biksu Ananda. Kamu menjengkelkan! Seli keluar dan membanting pintu dengan marah. Beberapa saat kemudian, Seli kembali membuka pintu dan masuk. Agam meletakkan cangkir tehnya dan bertanya sambil tersenyum. Apa ada yang ketinggalan? Berapa lama kamu akan tinggal di ibu kota kekaisaran? Tanya Seli, tatapannya tampak membara. Aku tidak tahu. Aku akan pergi setelah semuanya selesai. Agam tersenyum. Tapi, kemungkinan besar aku masih akan berada di ibu kota kekaisaran ketika kamu datang untuk mencariku lagi.
Kamu begitu percaya diri kalau aku akan kembali untuk mencarimu? Tanya Sally sambil mendengus dingin. Aku hanya menebak. Tidak apa-apa kalau aku salah menebak. Agam mengangkat bahunya. Akan mengecewakanmu. Sally benar-benar pergi kali ini. Agam berjalan menuju pintu dengan secangkir teh di tangannya. Melihat hujan di luar dan sesekali melihat ruangan kecil itu dari waktu ke waktu, Agam pun tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Menatap langit yang luas tanpa batas, senyum keras kepala Citra muncul di hadapan Agam. Agam tampak tertegun dan menggelengkan kepalanya. Dasar gadis, Setelah makan malam yang tenang, Agam akhirnya menemukan jawabannya. Sekalipun Citra tidak memberitahu Biksu Ananda, Agam sendiri masih akan tetap tinggal di ibu kota kekaisaran. Itu karena alasannya sangat sederhana. Langkah musuh ini kemungkinan besar ditujukan pada Agam. Jika Agam bertindak gegabah dan membawa Delia mencari Citra juga Didi, hanya ada satu konsekuensi yang akan terjadi. Kelompok ini pasti akan menyerang. Musuh akan memusatkan seluruh kekuatannya dan melancarkan serangan terhadap Agam. Ketika hal itu terjadi, alih-alih menyelamatkan ibu dan anak, Agam justru akan mencelakai mereka. Sekarang, jika Agam tetap tinggal di ibu kota kekaisaran, sebagian besar senjata dan perhatian musuh akan tetap terpusat di ibu kota kekaisaran. Secara tidak langsung, Agam sudah ikut menanggung sebagian besar tekanan untuk Citra. Dengan dukungan kekuatan dunia bawah, situasi yang dihadapi ibu dan anak akan relatif aman. Meskipun Citra masih akan menghadapi risiko itu tidak besar. Ini adalah cara terbaik yang bisa dipikirkan Agam saat ini. Ngung, ngung. Terdengar deru suara mesin mobil sport. Sebuah Porsche merah melaju di atas jalanan berhujan dan berhenti di gerbang villa. Dua orang wanita turun dari mobil tersebut. Mereka tidak lain adalah Vero dan Zina. Begitu melihat Agam, Vero langsung menerjang dan memeluk Agam. Ada apa denganmu, Bi? Agam mendorong Vero perlahan-lahan agar menjauh. Melihat Vero menahan air mata, Agam tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya padanya. Aku menyesal. Seharusnya aku tidak buru-buru memberitahumu mengenai Delia. Aku sangat mengkhawatirkanmu semalam. Aku takut kamu akan bertindak gegabah dan melakukan sesuatu yang tidak akan bisa diperbaiki lagi. Bab 1324, Panggil Kakak. Setelah menceritakan tentang Delia semalam, Vero merasa sangat menyesal dan khawatir. Vero mengenal karakter Agam. Jika musuh sudah menyiapkan penyergapan dan sesuatu terjadi pada Agam, Vero tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri, apapun yang terjadi. Untungnya, semuanya baik-baik saja. Meskipun Agam sudah membunuh Hudson, Jaden, dan Darius, ketiganya memang pantas untuk mati. Meskipun memicu gelombang kontroversi di negara itu, Gavin langsung mencari bukti yang menjelaskan jika Hudson dan yang lainnya bekerja sama dengan musuh. Orang-orang yang berpengaruh itu langsung tidak bisa berkata-kata. Insiden tersebut benar-benar mereda dan terkubur bersama hujan semalaman. Kemarin, Delia diculik. Ketika kami menerima kabar tersebut, kakek langsung mengirim orang untuk mencari Delia di seluruh ibu kota kekaisaran. Sebenarnya, sekalipun kamu tidak datang, Delia tidak akan terluka terlalu parah. Kata Zina. Putriku, tentu saja harus dilindungi olehku sebagai seorang ayah. Selain itu, ini bukan penculikan biasa. Beberapa orang mendatangiku. Lantaran mereka membawakan pertunjukan ini, mereka harus mempersiapkan semuanya. Pak Gavin tidak akan bisa menghentikannya. Kata Agam sambil menggelengkan kepalanya. Zina agak mengerutkan keningnya. Dia ingin membantah Agam. Bagaimanapun, ini adalah pernyataan ketidakpercayaan terhadap keluarga Neil. Namun, setelah dipikirkan dengan hati-hati, sepertinya memang demikian. Tak lama setelah kembali ke ruang tamu, Delia menuruni tangga sambil menggenggam tangan Biksu Ananda. Delia penasaran dengan semua yang ada di villa. Dia juga tidak pernah berpikir jika akan ada rumah sebesar ini. Delia! Melihat Delia yang lucu, Sina merasa sangat bersemangat, hingga ingin buru-buru memeluknya. Namun, Agam menarik tangannya. Dia bukan putrimu. Kenapa kamu begitu bersemangat? Tanya Agam dengan suara yang tidak menyenangkan. Vero juga berkata, Tenanglah, jangan menakut-nakuti Delia. Meskipun berkata seperti itu, pandangan Vero tidak pernah lepas dari Delia untuk sesaat saja. Meskipun hubungan darah Vero agak jauh jika menyangkut Delia, Delia tetaplah kerabat yang paling dekat dengannya. Selain itu, Delia sangat bijaksana dan pintar, sehingga membuat Vero sangat menyukainya. Melihat dua orang asing sekaligus, Delia merasa agak takut. Delia mendekat dan bersembunyi di belakang Agam. Dia memeluk paha Agam. Delia hanya menjulurkan kepalanya yang mungil itu dan menatap dua kakak perempuan tersebut dengan rasa ingin tahu. Agam melirik ke arah Biksu Ananda, yang menunjukkan senyum meyakinkan.
Agam merasa sangat bersyukur. Biksu Ananda sendiri sudah berpengalaman dalam menghadapi berbagai macam urusan duniawi. Dia memiliki bakat untuk membimbing orang. Selain itu, Delia sangat percaya pada Biksu Ananda. Agam berpikir, setelah mendapat bimbingan dari Biksu Ananda, Delia secara perlahan-lahan bersedia menerima Agam. Delia, jangan takut. Ini bibinya ayah. Agam berjongkok, membelai kepala Delia yang mungil itu, dan menunjuk Vero sambil tertawa. Delia mengejapkan matanya. Bibi? Delia merasa agak asing dengan sebutan tersebut. Ibu dari ayah dipanggil nenek. Adik dari nenek adalah bibinya ayah. Agam tertawa dan menjelaskan dengan sabar. Berbicara mengenai hal itu, tampak sedikit kepahitan di mata Agam. Jika orang tua Agam masih hidup, mereka pasti akan sangat senang melihat Delia. Delia mengangguk patuh dan kembali menatap Zina. Dia, hampir seperti bibi, tapi bukan bibi yang sesungguhnya. Agam tersenyum. Pernyataan tersebut membuat Zina marah. Zina berjongkok dan berkata kepada Delia. Delia bisa memanggilku kakak. Kakak apa? Ini mengacaukan senioritas dalam keluarga. Panggil saja dia, nenek bibi. Jangan. Sebelum Zina bisa berkata-kata, Vero tidak bisa menahan diri untuk tidak membalasnya dengan wajah merona merah. Nenek bibi terlalu tua. Bertatapan dengan tatapan mata Agam yang tampak kosong, Vero berkata dengan nada bercanda. Vero baru berusia sekitar 30 tahun. Wanita berusia 30 tahun mana yang bersedia dipanggil bibi? Agam tidak tahu harus menangis atau tertawa. Disebut apa jika tidak disebut bibi? Apakah juga harus disebut kakak? Benar saja. Agam baru saja pergi ke dapur untuk merebus air. Ketika kembali, Agam mendengar Delia memanggil mereka dengan sebutan kakak. Nah, dalam jangka panjang, Agam juga akan naik satu generasi. Namun, sebutan kakak juga lucu. Vero dipanggil kakak di luar, tetapi sebenarnya dia adalah bibi Agam. Vero dan Zina adalah permaisuri ibu kota kekaisaran. Dengan pesona dan pengetahuan yang mereka miliki, keduanya dengan cepat menjadi akrab dengan Delia. Agam juga dengan senang hati menyerahkan Delia kepada mereka. Ketika waktu menunjukkan pukul 10, Yipno datang. Yipno juga mengajak seseorang, yaitu Zafir. Melihat Delia, Yipno pun tersenyum lebar. Terutama setelah dikenalkan Agam. Delia mengepalkan tinju kecilnya dan berteriak kakek Yipno dengan menggemaskan, yang membuat Yipno makin menyukainya. Ayah, di luar turun hujan. Apa Delia boleh bermain hujan-hujanan bersama kakak? Delia menarik jari Agam. Dia mengangkat wajahnya yang mungil itu dan bertanya dengan penuh harap. Tentu. Agam tersenyum dan memelototi Vero juga Zina, yang sedang tertawa itu. Delia tidak berpikiran macam-macam. Dalam pemahaman Delia, selama ada orang di sekitar, mereka semua adalah orang lain. Oleh karena itu, tentu saja mereka harus dipanggil kakak. Kedua gadis itu menggandeng tangan kanan dan kiri Delia, lalu pergi ke halaman belakang. Yipno tercengang. Ini, kenapa putrimu bisa memanggil Vero dengan sebutan kakak? Biarkan mereka membuat keributan. Agam melambaikan tangannya, saat dia merebus sepanci air untuk membuat 2 cangkir teh untuk Yipno dan Zafir. Sesekali mendengar tawa kecil Delia yang begitu jernih, yang berasal dari halaman belakang, Agam merasa suara tersebut seperti nada musik terindah di dunia ini. Agam pun tidak bisa menahan senyum karenanya. Mereka bertiga memang sesuatu. Melihat adegan di luar jendela Prancis, Yipno berkata dengan agak marah. Jangan khawatir, mereka bertiga seharusnya sangat bahagia sekarang. Agam terkekeh. Tidak semua orang bisa memasuki neraka Avicii. Ini juga merupakan kerelaan Agam untuk merawat. Profesor Zafir, apa kamu masih beradaptasi ketika kembali? Tanya Agam sambil tersenyum. Zafir berkata sambil tersenyum pahit. Aku tidak takut dengan leluconmu. Aku tidak tidur nyenyak semalam. Aku tidak menyangka kalau aku akan dapat menginjakan lagi kakiku di kampung halamanku ini hidup-hidup. Kamu adalah orang yang berjasa. Kalau kamu dibiarkan tertutup debu, itu akan dianggap sebagai kelalaian tugas dari Yipno. Agam memandang Yipno sambil tersenyum. Yipno mengangguk setuju. Di lubuk hatinya, Yipno juga sangat menghormati pekerja ilmiah seperti Zafir ini. Seringkali ada hal-hal yang tidak diketahui oleh siapapun sampai rahasia itu diungkapkan. Ketidakpahaman keluarga dan ketidaksetujuan masyarakat. Bahkan, orang-orang seperti Yipno sekalipun tidak tahu apa-apa. Namun, mereka tidak ragu-ragu, bahkan tidak memiliki keluhan apapun. Mereka semua adalah pahlawan tanpa nama yang telah mendedikasikan diri mereka sendiri secara diam-diam. Apa kamu pernah bertemu Yovie? Tanya Agam sambil tersenyum. Ekspresi Zafir menegang. Dia menyesap tehnya dan menghela napas.
Sebelum aku kembali, aku memikirkan putriku sepanjang waktu. Tapi, ketika aku benar-benar kembali, aku tidak berani menghadapinya. Kenapa kamu tidak pergi dan menemuinya? Mungkin putrimu juga memikirkanmu. Kata-kata terakhir Agam langsung menghancurkan pertahanan Zafir. Terutama ketika Zafir melihat Delia dan mengatakan kalau dia tidak merindukan putrinya. Itu semua adalah bohong. Setengah jam kemudian, sebuah mobil sedan melaju ke sekolah. Biksu Ananda mengatakan bahwa dia harus menemui seseorang, jadi dia tidak ikut. Mengenai Vero dan Zina, mereka tidak ingin terlalu banyak mengganggu Agam dan Delia, oleh karena itu, keduanya juga tidak ikut. Yana dan Isadora, serta siswa kelas 3142 lainnya juga sangat mengkhawatirkan Delia. Mereka sangat ingin bertemu dengan Delia. Tepat pada waktunya untuk mengajak Delia. Sesampainya di gerbang sekolah, Zafir agak melamun. Setelah diingatkan oleh Agam, barulah Zafir masuk ke dalam sekolah dengan agak gelisah. Di sepanjang perjalanan, ketika bertemu dengan beberapa siswa, mereka berjalan seakan-akan sedang menghindari wabah ketika melihat Zafir. Zafir sangat gugup karena akan segera bertemu dengan putrinya, sehingga tentu saja dia tidak memperhatikan hal ini. Hal ini terlihat oleh Agam. Agam membisikkan sesuatu pada Ibnu. Ibnu menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Aku tidak memikirkan hal itu. Tunggu, aku akan melakukannya sekarang." Ibnu pergi dengan tergesa-gesa. Agam meraih tangan Delia yang mungil itu dan mengikuti di belakang Zafir. Bab 1326, mendapatkan medali darah naga. Saat ini, hati Zafir hampir hancur. Namun, demi masa depan putrinya, dia tidak bisa menyusahkannya. Kuswan sangat puas. Dia benar-benar ingin menghancurkan Zafir dari mentalnya dulu. Selama Zafir tidak pulang, dia akan menjadi ketua tim dalam waktu 3 tahun. Ayahmu akhirnya kembali setelah melarikan diri begitu lama. Aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan hal berjasa. Selama kamu melaporkan ayahmu, masalah ini akan berlalu. Kuswan berkata kepada Yovie. Menyuruh seorang anak melaporkan ayahnya sendiri? Yovie tentu tidak akan melakukannya. Makin banyak dosen dan mahasiswa yang berkumpul di lantai bawah. Ketika mereka melihat Zafir, mereka langsung memasang ekspresi benci dan menunjuk-nunjuknya sambil membicarakannya. Zafir menundukkan kepalanya, tidak ada lagi cahaya di matanya. Dia bisa menerima bila dikutuk oleh orang-orang dan dianggap sebagai pengkhianat. Akan tetapi, dia tidak bisa menodai reputasi dan merusak masa depan putrinya. Dia menundukkan kepalanya dan baru saja akan pergi saat dia dihentikan oleh Agam. "Profesor Zafir, kamu mau kemana? Nanti waktunya kamu mendapatkan penghargaan." Agam tertawa. Zafir terkejut dan matanya menunjukkan kebingungan. Kuswan mencibir. "Lelucon, penghargaan apa? Penghargaan sebagai pengkhianat terbaik? Haha, kalau tanda jasa yang ini, aku pasti akan mendukungnya." Kata-katanya mengundang ledakan tawa. Air mata Yovie mengalir keluar saking marahnya. Ketika hendak membantah, dia tiba-tiba melihat puluhan mobil militer dan mobil pejabat datang dari jauh. Melihat nomor platnya, semuanya pelat RF dan pelat logo militer, diikuti oleh angka tunggal 2 digit seperti 00, 01, 02, dan seterusnya. Selain itu, ada juga pelat merah tulisan putih dan pelat logo militer berwarna merah yang melambangkan kekuasaan. Hanya pergerakan ini saja sudah membuat orang takut. Kenapa ada begitu banyak tokoh besar yang datang? Para mahasiswa dan dosen buru-buru menghindar. Meskipun mereka hanya tahu sedikit tentang orang-orang di tingkatan sosial ini, mereka juga tahu siapa yang bisa duduk di dalam mobil dengan pelat nomor ini. Beberapa profesor peneliti juga tercengang. Kebanyakan dari mereka terlalu fokus meneliti dan tidak tahu banyak tentang ini. Namun, Kuswan adalah pengecualian. Dia sering menghadiri beberapa kesempatan untuk bersosialisasi dengan orang-orang besar ini. Apalagi, dia melihat orang yang duduk di dalam mobil pertama adalah gubernur ibu kota kekaisaran. Ini adalah tokoh besar yang benar-benar penting. Setelah puluhan mobil itu berhenti, sekelompok orang turun dari mobil. Ada tentara, ada pejabat publik. Semuanya penuh wibawa. "Pak Suwiryo!" Kuswan mendekat dengan wajah penuh kegembiraan dan menarik tangan seorang pria parubaya untuk berjabat tangan. Pak Suwiryo tersenyum. Tanpa menunggunya mengatakan apa-apa, Kuswan sudah berkata, "Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk memperhatikan kami. Hati kami penuh dengan semangat sekarang." Kuswan berpikir rencana proyek sistem gerbang langit telah berhasil dilaksanakan. Orang-orang ini secara khusus datang untuk memberi selamat. Pak Suwiryo tersenyum dan berkata, "Sudah seharusnya aku memperhatikan kalian. Kalian adalah otak di balik proyek ini. Sekarang semua perjuangan siang malam kalian tertuang ke dalam semua alat perang darat, laut, dan udara." Pak Suwiryo tidak menunda lagi. Dia langsung berkata,
Aku datang terburu-buru hari ini, tetapi penghargaan tidak diburu-buru. Kami sudah mengadakan rapat semalaman dan secara khusus memberi penghargaan medali naga kepada anggota tim peneliti. Dua tentara masing-masing datang dengan kotak yang terukir indah. Pak Suwiryo membuka kedua kotak. Satu kotak berisi sertifikat. Satunya lagi berisi medali berbentuk naga bertatahkan emas dan batu permata. Para dosen dan mahasiswa di sekitarnya mengulurkan kepala mereka dan melihat. Ada ekspresi iri di wajah mereka. Medali naga adalah penghargaan kolektif tertinggi di komunitas riset ilmiah. Penghargaan yang paling mereka impikan. Senyum di mulut Kuswan sangat lebar. Dia langsung berkata kepada para mahasiswa. Pergilah, panggil semua anggota tim peneliti turun dan menerima medali. Tunggu, upacara pemberian penghargaan tidak boleh terlalu sederhana. Aku hanya memberitahu dulu kabar baik ini ke kalian sekarang. Akan ada upacara besar untuk merayakannya nanti. Pak Suwiryo tertawa. Ini salah satu alasannya. Di sisi lain, ada penghargaan yang lebih penting yang harus dilakukan. Terlihat ada tentara lain yang datang membawa kotak. Di kiri dan kanannya, ada dua orang pendamping. Kali ini terlihat lebih megah dan mewah. Kuswan terkejut, lalu hatinya gembira. Umumnya, upacara pemberian tanda jasa tidak hanya diberikan secara kolektif, tetapi juga kepada individu. Orang yang memungkinkan hanya dia. Pak Suwiryo, ini. Kuswan sengaja bertanya dan berpura-pura bingung. Hal ini untuk menunjukkan karakter moral yang mulia yaitu tidak mementingkan ketenaran. Medali darah naga. Pak Suwiryo berkata tersenyum. Mendengar ini, semua orang terkejut. Medali darah naga? Medali ini memiliki nilai yang lebih tinggi dari medali naga dan hanya diberikan kepada individu saja. Dalam sejarah, hanya ada 11 orang yang menerima medali ini. Mereka yang menerima medali ini akan menerima perlakuan hormat kemanapun mereka pergi. Bahkan Pak Suwiryo juga harus menghormatinya dan memperlakukan mereka dengan hormat. Mereka akan menjadi saksi sejarah. Menyaksikan penobatan orang ke-12. Para dosen dan mahasiswa sangat bersemangat. Sekalipun bukan mereka yang menerima, mereka tetap merasa sangat terhormat. Tangan Kuswan gemetar karena gembira. Terutama ketika dia melihat para tentara itu berjalan ke arahnya. Sekalipun bukan mereka yang menerima, mereka tetap merasa sangat terhormat. Tangan Kuswan gemetar karena gembira. Terutama ketika dia melihat para tentara itu berjalan ke arahnya. Dia merasa sangat bangga, seolah-olah dia adalah pusat dunia ini dan cahaya mengelilinginya. Profesor Kuswan, tolong Anda minggir. Pak Suwiryo tertawa dan menariknya ke samping. Kuswan tertegun. Dia langsung berbalik dan melihat tentara itu berhenti di depan Zafir. Zafir tampak bingung. Para dosen dan mahasiswa lainnya juga tercengang. Mungkinkah orang yang mendapatkan penghargaan medali darah naga adalah dia? Profesor Zafir, Anda dijebak oleh pengkhianat dan ditangkap ke luar negeri. Saat menghadapi penyiksaan musuh, Anda tidak hanya menyimpan rahasia penelitian ilmiah, tetapi juga menyimpan data lengkapnya. Sekarang Anda akhirnya kembali ke tanah air dan membantu pelaksanaan proyek berjalan lebih cepat. Ini adalah kontribusi besar sepanjang masa. Suara tegas Pak Suwiryo masuk ke telinga semua orang yang hadir. Semua dosen dan mahasiswa yang menganggap Zafir pengkhianat terkejut. Zafir bukan pengkhianat. Dia adalah pahlawan. Yofie menutup mulutnya. Air matanya berderai. Izinkan kami menyampaikan salam hormat tertinggi kami kepada Anda. Pak Suwiryo memimpin kerumunan mengelilingi Zafir. Wajah mereka semua serius. Puluhan tentara memberi hormat. Pak Suwiryo dan yang lainnya membungkuk dalam-dalam. Para dosen dan mahasiswa lainnya menatap Zafir lekat-lekat. Mata mereka dipenuhi permintaan maaf. Mereka salah paham terhadap sang pahlawan. Dibandingkan dengan orang-orang ini, ekspresi Kuswan paling luar biasa. Ketika Pak Suwiryo mengeluarkan medali naga, dia sudah menduga ada medali kehormatan pribadi yang lebih tinggi. Kenyataannya seperti yang dia duga. Memang ada. Itu adalah medali darah naga dengan kehormatan tertinggi. Sayang sekali itu bukan untuknya, tetapi untuk Zafir. Si mantan teman yang dia anggap sebagai pesaing dan dia fitnah sebagai pengkhianat. Zafir memperlakukannya dengan baik, sangat baik. Jika Zafir tidak menyelamatkannya dengan taruhan kehormatannya sendiri 10 tahun yang lalu, dia sudah pergi ke organisasi yang tidak terkenal dan menjadi guru biasa. Namun, bantuan kecil saat dalam kesulitan bisa membuat orang merasa berterima kasih. Sebaliknya, bila bantuannya terlalu besar, bisa menyebabkan orang menjadi ketergantungan dan balik membenci saat tidak mendapat bantuan lagi. Ketika kondisi Kuswan sudah membaik, dia mulai makin tidak puas dengan Zafir. Dia selalu ingin menurunkan Zafir dan menjadi atasannya. Rencananya berhasil. Setelah Zafir melarikan diri, tidak ada lagi yang bersaing dengannya. Dia berhasil naik ke posisi wakil ketua tim proyek. Ketika tanda jasa diberikan, dia juga berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mempermalukan Zafir.
Pada akhirnya, dia menyadari orang yang akan dipermalukan adalah dirinya sendiri. Profesor Zafir, medali darah naga merupakan kehormatan yang sangat tinggi. Maafkan saya karena tidak cukup layak untuk membukanya. Ketika upacara dilaksanakan, itu akan. Wajah Pak Suwiryo dipenuhi rasa hormat. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar orang mempertanyakannya. Pak Suwiryo, apa Anda salah? Zafir adalah pengkhianat. Bagaimana bisa dia menerima medali darah naga? Kuswan datang dengan senyum munafik di wajahnya. Ekspresi semua tentara dan pejabat berubah. Pak Suwiryo berkata dengan marah. Profesor Kuswan, kamu bodoh, ya? Apa aku berhak memberikan medali darah naga? Kata-katamu tidak sedang mempertanyakanku, tetapi mempertanyakan atasan. Kamu keterlaluan. Bab 1327, Pak Agam, kamu juga pengkhianat. Senyum Kuswan terpaku dan dia berkata dengan senyum kaku. Anda salah paham. Tentu saja, saya tidak mempertanyakan pemerintah, tapi mungkin informasi Anda salah. Zafir adalah komplotan Hengki, sama-sama pembelot. Kalau seorang pengkhianat mendapatkan medali darah naga, ini sama saja menodai medali darah naga. Jadi, sebelum masalah ini diselidiki, lebih baik berhati-hati dulu. Lancang! Profesor Kuswan, kamu dan Profesor Zafir adalah mantan teman sekelas. Kamu dapat punya prestasi hari ini tidak lepas dari dukungan Profesor Zafir 10 tahun yang lalu. Sekarang Profesor Zafir telah kembali dengan hormat. Bukankah seharusnya kamu bahagia untuknya? Kamu malah meragukan Profesor Zafir, apa niatmu sebenarnya? Pak Suwiryo benar-benar marah. Dia tidak menyangka wakil ketua tim peneliti inti begitu berani hingga mengatakan hal seperti ini. Sejak Zafir kembali ke tanah air, beberapa misteri tentangnya pun terkuak. Penyiksaan yang dideritanya di luar negeri di luar bayangan manusia. Dia menderita berbagai siksaan yang tersembunyi dalam bujukan-bujukan manis, ancaman mati, penyiksaan fisik, dan lain-lain. Namun, Zafir tetap tidak memberitahu apapun. Selain itu, berapa banyak orang yang telah dikorbankan untuk menyelamatkannya. Selama ini, dia berada di perbatasan dan hanya beberapa kilometer dari wilayah dalam negeri. Namun, untuk melindungi kepentingan bangsa, dia bersedia mati untuk melindungi data agar tidak dicuri. Orang seperti ini dicurigai sebagai pengkhianat. Percuma Kuswan memiliki banyak pengetahuan, tetapi sikapnya sangat tidak manusiawi. Pak Suwiryo, ini adalah dua hal yang berbeda. Saya memang bahagia untuk Zafir, tetapi saya juga sangat sedih. Saya punya beberapa bukti yang cukup untuk membuktikan dia seorang pengkhianat. Itu sebabnya saya menghentikan Anda. Anda pasti mengerti niat baik saya. Menghadapi wibawa orang-orang ini, kaki Kuswan sedikit gemetar. Namun, dia tetap bertahan. Bukan hanya tidak mau terima, tetapi juga karena Zafir tidak boleh pulang dan tidak boleh menerima kehormatan ini. Jika tidak, dia akan tamat. Selama dia berada di posisi ini dan Zafir adalah pengkhianat, tidak akan ada yang bisa mempersulitnya. Namun, jika Zafir kembali untuk memimpin situasi secara keseluruhan, dia tidak penting lagi, dan pasti akan diperiksa oleh yang berkedudukan tinggi. Pada saat itu, semuanya tidak bisa disembunyikan lagi. Tidak peduli seberapa terhormatnya dia akan jatuh pula. Selain itu, dalam 10 tahun terakhir, dia telah mendapatkan banyak koneksi di bidang penelitian ilmiah. Terutama sejak Zafir celaka dan Hengki hilang, posisinya melambung tinggi dan menjadi wakil ketua tim. Dia pun makin tidak takut apa-apa lagi. Dia sangat percaya diri. Selama Zafir tidak pulang, dia masih akan berada di posisi ini dan pasti tidak akan jatuh dengan bantuan para koneksinya ini. Selama dia tidak jatuh, semuanya masih mungkin terjadi. Bagaimana dengan bukti itu? Memang ada. Itu semua dipersiapkan dengan cermat olehnya. Dia sudah merencanakannya selama 10 tahun khusus untuk menjebak Zafir. 10 tahun. Urinoir dikubur di tanah selama 10 tahun juga bisa menjadi barang antik jika digali keluar. Sekarang, sulit untuk mengetahui keaslian bukti. Bukti-bukti ini juga belum tentu dapat menjatuhkan Zafir. Namun, setidaknya bisa merusak reputasi Zafir. Medali darah naga tidak akan pernah bisa diberikan kepada orang yang mencurigakan. Melihat wajah Kuswan yang percaya diri, beberapa dosen dan mahasiswa di sekitarnya berangsur-angsur menjadi curiga. Bagaimanapun, Zafir telah dicap sebagai pengkhianat untuk waktu yang lama. Bahkan beberapa supervisor menggunakan Zafir sebagai contoh negatif untuk mendidik mahasiswa. Sekarang Zafir tiba-tiba tidak bersalah dan mendapatkan medali darah naga. Hal ini membuat sebagian orang tidak bisa terima. Kuswan melihat situasi sudah cukup panas dan segera menelpon memanggil orang. Satu demi satu, beberapa orang turun dari gedung penelitian ilmiah. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kuswan. Selain itu, mereka sangat tidak terima dan cemburu ketika mengetahui Zafir mendapatkan medali darah naga. Tentu saja mereka akan berdiri di pihak Kuswan. Ayah! Delia memeluk leher Agam.
Matanya yang besar dan indah dipenuhi kebingungan saat dia berkata, "Mengapa orang-orang ini menindas Paman Zafir?" Delia merasa Paman Zafir sangat kasihan. Agam terkekeh, lalu menunjuk Kuswan dan yang lainnya. "Delia, bukan Paman Zafir yang kasihan, tetapi mereka." Delia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kenapa?" "Karena apa yang tidak bisa mereka dapatkan telah didapatkan oleh Paman Zafir. Mereka cemburu pada Paman Zafir, jadi mereka memakai cara ini untuk mengganggu Paman Zafir. Tapi, ini tidak akan mengubah apapun. Apa yang Paman Zafir dapatkan tidak akan bisa mereka dapatkan seumur hidup mereka. Menurutmu, siapa yang kasihan?" Delia mengedipkan matanya yang besar. Agam menambahkan, "Kalau orang jahat berkata kepada Delia bahwa Delia tidak punya ayah, apa yang akan dipikirkan Delia? Delia sangat marah, karena Delia punya ayah." Delia mengepalkan tangan kecilnya dan berkata dengan serius, "Orang jahat tahu mengatakan hal-hal seperti itu akan membuat Delia marah, tapi mengapa mereka tetap mengatakannya? Karena ayah baru saja mengatakan mereka tidak dapat mengubah kenyataan. Mereka ingin membuat Delia marah. Ketika Delia marah, mereka akan bahagia. Pintar sekali. Lalu, menurut Delia, apa Delia yang kasihan atau orang-orang jahatnya yang kasihan? Orang jahat yang kasihan." Delia mengangguk senang. Agam tersenyum dan mengusap kepala kecil Delia. Mungkin terlalu dini untuk mengajarkan masalah sifat manusia seperti itu kepada anak berusia 2 atau 3 tahun. Namun, Biksu Ananda pernah mengatakan Delia mewakili sisi gelap. Agam merasakan dengan hati-hati. Dia juga menangkap energi yang sangat negatif yang tersembunyi di tubuh Delia. Dia harus cepat-cepat membenarkan pemahaman moral Delia sedini mungkin. Di masa depan, seiring dia tumbuh makin besar, energi negatif itu akan menjadi lebih kuat. Saat itu, akan sangat mudah kehilangan kendali. Agam sendiri adalah ayah dari Delia. Sebagai seorang ayah, dia tidak hanya harus melindungi putrinya, tetapi juga mengajarinya memahami beberapa hal. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan Delia di masa depan. Percakapan antara ayah dan anak terdengar oleh Kuswan dan lainnya. Beberapa kata sederhana benar-benar menusuk rasa sakit mereka. Kuswan berkata dengan marah, "Pak Agam, mengapa aku tidak bisa mengerti arti kata-katamu? Kami jelas berbicara dengan fakta. Bagaimana kami bisa salah menuduh Zafir? Aku punya hak untuk menuntutmu segera minta maaf kepada kami. Benar. Reputasi kami tidak bisa hancur oleh satu kata pun darimu. Minta maaf." Para supervisor dan profesor lainnya ikut mengiyakan. Mereka merasa martabat mereka telah diinjak-injak, jadi mereka pasti tidak bisa membiarkan masalah ini berakhir dengan damai. Meskipun, apa yang dikatakan Agam adalah kebenaran. "Kuswan, kalian cukup!" Hardik Pak Swiryo dan yang lainnya dengan wajah marah. Mereka tidak tahu jelas identitas Agam. Bahkan mereka tidak tahu keberadaan seperti apa Agam ini. Namun, sebelum datang, mereka secara khusus diingatkan. Pada saat yang sama, beberapa pejabat dan mitra bisnis juga menerima panggilan telepon satu demi satu. Mereka diminta untuk merendahkan diri mereka dan tidak menimbulkan masalah. Terutama jangan memprovokasi seorang pemuda bernama Agam. Jika tidak ada yang bisa melindungi mereka. Begitu mereka datang, mereka melihat Agam. Mengingat instruksi orang-orang itu, mereka takut sampai tidak berani menyapanya. Awalnya mereka ingin masalah ini berlalu begitu saja. Siapa sangka Kuswan cari mati dan mengarahkan masalah pada Agam. Perubahan emosi Pak Swiryo dan yang lainnya membuat Kuswan sedikit tercengang. "Pak Swiryo, saya menghormati Anda sekalian. Tapi, Anda sekalian juga tidak bisa memihak begitu, kan?" Kuswan berkata dengan tidak puas. Tangan Pak Swiryo gemetar karena marah. Idiot ini. Lupakan saja. Dia tidak ingin mengurusi hal ini. Daripada dia sendiri ikut susah karena terlibat di dalamnya. Melihat Pak Swiryo tidak berbicara, Kuswan agak senang. Kelihatannya, dia masih cukup terhormat. Dia melihat Agam dari atas ke bawah dan berkata, "Pak Agam, kamu membelah Zafir. Jangan-jangan kamu dan dia berkomplot. Kalian semua pengkhianat, kan?"